Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunggah video dirinya membicarakan soal kecerdasan buatan atau AI. Menariknya, Wapres menyampaikannya sambil memangku seekor kucing. Sambil mengelus kucing di pangkuannya, Wapres Gibran menyatakan bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kita harus mendalami literasi digital dengan pemanfaatan maksimal kecerdasan buatan. Namun harus diingat, kecerdasan buatan jangan membuat malas dan menghilangkan daya kritis. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kalau dulu kita bicara soal literasi baca tulis, sekarang kita bicara soal literasi digital. Dan di puncak transformasi itu ada yang namanya artificial intelligence atau AI. Dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut. Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas. Bayangkan AI sebagai asisten pribadi yang membantu kalian belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing lebih cepat, bahkan memahami rumus matematika yang rumit dengan cara yang lebih sederhana. AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita. Namun, penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis. Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir kalian sendiri. Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi dalam diskusi yang menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Bisa langsung. Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan termasuk Serikat Mahasiswa UGM menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat negara atau anggota Kabinet Merah Putih. Mereka menyebut insiden itu terjadi akibat kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Mereka mengungkapkan alasan insiden kericuhan tersebut merupakan aksi spontanitas mahasiswa yang menilai forum diskusi tersebut sudah tidak representatif dengan kondisi bangsa. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk soal kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan penggusuran warga di Papua. Kesimpulan bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu berjalan ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Ya pemirsa, Sindo Today hari ini kita awali dengan berita demo di mana aksi demo mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Seorang mahasiswa dan petugas bahkan mengalami luka bakar akibat insiden ini. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar.
Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan. Saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Ya, masa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuhan terjadi saat masa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Masa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung pada Rabu sore. Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Hingga saat ini ratusan mahasiswa masih memenuhi DPRD Jabar untuk menyuarakan tuntutannya. Di Yogyakarta, 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya penurunan harga bahan pangan. Ya, sementara itu kelompok masyarakat yang mendukung program MBG terus berjalan datang dari dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Mereka menggelar demo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menilai program MBG berdampak positif dan menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Massa juga menuntut transparansi tata kelola pelaksanaan program ini dan meminta pemerintah serta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyalahgunaan. Dukung MBG di sini. Ya, sebentar. Kita angkat poster kita, tidak bikin video.